bang, sabar. Mau nggak lu gua tuntut? Ini agama bro, Iya. jangan main-main. Ya bang, saya takut bang. Maaf bang. Tunjukin aja sini. Iya bang, saya takut bang. Kalau saya tunjukkan, tapi kalau ada abang boleh nggak minta maaf bang? Iya, gua minta maaf, tapi lu harus cari dari sumbernya, cok. Nggak bisa lu kayak gitu. Nggak ada artikel kayak gitu. Oh. Masa iya lu Baca ya. kayak lu Iya, iya, bisa Bang. tahu Sabar, segala Bang. hal tapi lu tertipu sama Ini bang, saya Sabar, tunjukin buktinya sabar. bang. Sabar bang. Ya, Cek sabar, ya bang, punya HP satu lagi kan, cek ya. Hadis Ahmad Bang. 16245, dicek bang. Nih bang. kalaupun Tadi gua kan saya tahu bilang- kejelekan Bentar, Bang. agama lu ya, gua nggak pernah cok bongkar-bongkar Ini kejelekan bang. begitu. Sabar bang. Gak perlu lah lu bilang kayak gitu di sosmed. Ya kan? Kan saya bilang sesuai fakta. Ini kan hadisnya telah menceritakan kepada kami bla 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 ya. Di bawahnya saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Hasan bin Ali, bang. Saya mau tanya soal kejadian 6, Kak. Oh iya, saya Kristen Protestan. Silakan bang. Itu anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia itu apa ya maksudnya ya? Ya, anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Ya, anak-anak Allah itu keturunan Set, anak-anak manusia itu keturunan Kain. Tuh. Ini kok kayak delay ya? Apa? Kayak udah Sinyal delay. kayak. Doubling, Mbak, doubling. Terus yang raksasa itu apa ya? Pada waktu itu yang ayat 4-nya. Orang-orang raksasa. Ya itu di luar apa? Itu kategorinya dia masuk sebagai golongan hewan yang di luar manusia. Gitu. Itu sebabnya kenapa di dalam penggalian-penggalian ya ada orang-orang yang kita tahu kayak raksasa itu ya. Pithecanthropus. Nah, itu bukan manusia. Manusia bukan fitrahnya seperti itu. Manusia yang dari Taman Eden ya. Jadi dia adalah kategori sebagai hewan yang ada di luar Taman Eden. Yang waktu itu sudah keluar. Gitu, Bang. Oh iya, saya juga pernah tanya temanku yang di gereja Reform, dia anak-anak Allah ini digunakan juga di kitab Ayub, saya lupa pasal berapa. Itu katanya malaikat katanya. Itu salah juga ya? Atau gimana? Bukan. Malaikat itu makhluk roh, Bang. Oh, Malaikat itu tidak beranak, malaikatnya nggak berani. Oke. tidak memiliki jenis kelamin ya, betul. Oh, oke. Ada lagi pertanyaan yang kejadian 32 waktu pergumulan Yakub dengan Allah. Itu orang yang bergulat dengan Yakub itu malaikat atau Allah ya? Firman Allah. Dia disebut Oh, itu sebagai Yesus. malaikat Tuhan. Eh? Itu namanya adalah Malak Adonai atau Malak Yahweh, atau disebut sebagai Kristofani atau Theophany gitu. Yaitu sebetulnya adalah penggambaran atau sosok Kristus sebelum dia datang jadi manusia. Oh, I see. Oh ya, udah Kak, itu aja. Makasih Prof, makasih Kak. Siap. Ya, silakan. Oke. Ini ada di bawah ya, bertanya-tanya gini. Alhamdulillah, bukan bertanya ya. Statementnya gini, Prof. Alhamdulillah Nabi Muhammad Nabi terakhir. Mbak Dian Nur yang terakhir kali datang itu siapa? Hari kiamat yang datang itu siapa? Itulah Nabi terakhir. Iya, Sahih Muslim 220 yang datang itu nanti Isa. Isa jadi apa? Jadi hakim yang adil. Nah, tapi di Al-Quran dikatakan hakim yang adil itu hanya Allah. Nah, apakah Isa itu Allah? Surat 95 ayat 8. Ya, jadi mereka ini sebenarnya di dalam Qurannya jelas yang terakhir kali datang itu Isa, kok malah diacuhkan gitu loh. Ya Terimalah. benar, Mbak. Ketika nanti kiamat Saya datang tiba, dalam ya kami percaya di Islam Bentar, kami itu bentar, Bang.
Nabi Ya. Isa. Al-Baqarah 210 ya, Prof ya. Ya. Tidak ada yang dinanti-nantikan oleh mereka kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan-awan. Isa datang dalam naungan awan-awan. Ya kan? Bener. Bener nggak, Bro? Ada kan dalilnya? Betul, betul. Nah itu. Jadi cuman kalian aja yang nggak memahami Quran. Gimana Pak Ojan? Nabi terakhir itu Nabi Isa kan? Ya, enggak lah. Ya Nabi Muhammad lah. Terakhir kali datang siapa? Ya, nanti itu Nabi Isa itu nanti datang ketika kiamat sudah tiba. Apa? Ya, Hari kiamat Belum hari ada. akhir atau hari pendaftaran? Saya tanya. nanti kiamat, nanti dia turun. Tapi tidak Kiamat berarti itu bahwa hari akhir atau hari pendaftaran? Saya tanya. hari akhir. Ya udah, berarti Nabi terakhir Isa. Ya. Mana sih kalian? Udah. Lo kok didustain Qurannya? Janganlah. Gimana sih kalian? Yang terakhir datang dia kok, masa dibilang yang terakhir Muhammad? Mana? Hah? Gimana? Menolak logika? Ya. Masih kok nggak beriman? Itu aja. Maksudnya itu Nabi Muhammad terakhir itu artinya ajarannya. Tapi kalau untuk kiamat nanti memang ya Nabi Isa akan turun. Itu keyakinan kami umat Islam. Iya, memang Seperti itu maksudnya. ajaran Muhammad itu apa? Dia apa yang dibawa ajarannya Artinya dia kan Nabi apa? Muhammad itu penyempurna di semua kitab Iya, itu. ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? An-Anfal ayat 12 kan? Ya kan? Apa? Memaksa Bunyinya semua apa? orang untuk masuk Islam kan? Ya, enggak. Keyakinan, Mbak. Iya. Enggak ada Islam memaksa. An-Anfal ayat 12 itu adalah meneguhkan iman orang Islam untuk apa? Untuk menebas leher orang kafir dan memotong Leher, motong tangan-tangan. jari, motong tangan. Nitip bang, bentar bang. Gimana Bang siapa tuh? Siapa? Bang Fauzan. Tunggu ya, aku ambil Al-Quran dulu ya. Aku mau lihat. Soalnya aku enggak bawa Al-Quran ini. Ambil itu anu dulu. Bawa sini. Yang Bang ini suara siapa nih? VTZ. Siapa VTZ? Cek Kristen Islam. Nasai 3991. Aduh, apa nih? Nasai 39. Halo. Ya, silakan Bang. Halo, shalom, Prof. Nasai 3991 ini serem banget. Siapa yang typing di bawah tadi ya? Prof, mau Ya. tanya dong, kedengaran? Ya, silakan Bang. Nih aku baca dulu ya. Tadi yang di bawah. Nasai 3991. Oh, iya, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Wah, serem ya. Lanjut Bang Tete. Oh, Prof, saya dari Protestan yang di Manado, Prof. Gemim. Ya Bang. Ya, mau tanya soalnya juga suka belajar tentang sejarah-sejarah gitu.
menurut Prof kira-kira jadi di gereja kita itu kan ada namanya Minggu Sengsara, ya kan Prof? Nah itu di minggu-minggu sengsara itu kan udah nggak ada tuh yang puji-pujian buat lagu-lagu yang berbau-bau senang begitu. Hanya ada puji-pujian yang di kidung jemaat gitu. Nah setelah saya cari-cari tahu Prof, di situ kan di Alkitab nggak ada kan yang di namanya Minggu Sengsara, atau mungkin Prof bisa tunjukin Prof? Soalnya saya masih bingung juga. Atau apa mungkin Minggu Sengsara itu bagian dari adat ya Prof, bukan dari Iya, Tuhan Yesus kan bilang, Tuhan Yesus kan bilang juga di dalam kitab suci, salah satunya Kisah Para Rasul 11 ayat 27-28 ya. Dia bilang, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terus dia bilang juga, barang siapa mau mengikuti aku harus memikul salib. Maka sebetulnya perayaan yang paling puncak di Kristen itu sebetulnya yang paling kita hormati bukanlah Natal, tapi Jumat Agung dan Jumat Agung penyaliban dan kebangkitannya. Maka di Ortodok juga ada itu namanya Minggu Prapaskah. Kalau mungkin di Gemim namanya Minggu apa? Kesengsaraan. Sengsara. Iya, Ya. iya. Kalau di kami Sengsara, namanya Prof. Minggu Prapaskah gitu. Selain kita puasa 50 hari ya, puasa 50 hari di situ. Biasanya gereja Katolik juga ada ya, puasa Prapaskah itu. Terus seminggu sebelumnya itu yaitu tiap hari liturgi dan kidung-kidungnya itu, kidung-kidung sebelum penyaliban itu. Iya, Karena apa? Karena kita disuruh untuk memikul salibnya dan kita diminta untuk perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, kata peringatan yang di dalam ucapan Tuhan Yesus itu di Alkitab ditulis dalam bahasa anamnesin. Jadi bukan hanya kita sebagai mengingat seperti kita mengingat pahlawan pada saat upacara hari Senin, atau kita mengingat mantan kita, atau kita mengingat keluarga di rumah, bukan. Tapi kita mengingat dan menghadirkan. Gitu. Di satu minggu menjelang kematian ya Prof ya. Iya, kita mengingat dan menghadirkan dia. Ya soalnya Makanya- saya pernah ditanya, Lanjut. pernah ditanyakan Prof oleh teman saya yang GPDI. Mereka tanya kenapa Minggu Sengsara itu memangnya ditulis di bagian mana, Wah? Saya juga bingung mau jelasinnya Prof. Jadi cari tahu. Ternyata begitu. Soalnya mereka juga saya tanya balik karena saya nggak bisa jawab. Saya tanya balik mereka, Prof, kenapa kalian nggak pakai Minggu Sengsara gitu? Atau kalaupun pakai, kenapa lagunya puji-pujian terus gitu? Padahal Minggu Sengsara itu kan ya berhubungan dengan kematian gitu. Iya. Gitu. Bagian itu memang tradisi gereja. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpeganglah teguh pada ajaran yang kami ajarkan, baik lisan maupun tulisan. Itu masuk ke dalam ajaran lisan. Gitu. Oh iya, baik Prof. Sudah cuma hanya itu sih Prof yang pengen dicari tahu. Ya, apa? Siap, Bang. Ya, oke, Ini makasih. ada elo gue, Islam atau Kristen elo gue? Jangan panggil saya Islam ya Bang ya, tolong. Itu sangat menghina saya sekali Bang ya. Ya shalom ya teman-teman semuanya. Ada Agatha, Bang Prof semuanya, teman-teman Kristen, shalom. Tadinya saya naik sini hanya mau pansos ya, tapi ternyata saya tadi tertarik gitu ya. Pak Prof, tadi itu kitab Kristen atau kitab apa ya? Soal yang tadi bunuh-bunuh gitu, Prof. Aduh, saya tertarik. Jangan-jangan di Kristen itu, Prof. Ini hadis ini. Nih ya, tunjukin ya. Itu Hadis- kitab Kristen ya? Kayaknya sih kitab Kristen ini, Bang. Nih, hadis Sunan An-Nasai nomor 3991, kitab kesucian darah dan hukum murtad. Intinya sampai 2 ya. Murtad. 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 Nah, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Aduh. Ngeri banget ya, Bang. Aduh.
Halo Kak Agatha, Iya, iya, iya. Prof, izin perkenalkan Prof, nama saya Daniel. Saya dari Sulawesi Tenggara dan kebetulan istri saya ini beliau dari Muslim. Sebelumnya Muslim tapi masuk Kristen. Kemudian saya di karismatik, Prof. Dan ini yang dipertanyakan istri saya. Katanya kan ada yang namanya puasa, ini saya dengar puasa 40 hari. Apakah itu ada yang dituliskan puasa 40 hari itu atau tidak, Prof? Ini pertanyaannya sama kayak tadi sih. Jadi jawabannya kalau letterlock, cara letterlock itu memang nggak ada 40 hari. Yesus Tapi puasa 40 hari 40 malam itu. ya, tapi kita dituntut untuk mengikuti Kristus. Kan di 1 Timotius 2 ayat 3, kalau nggak salah 3 apa 5 ya. Siapa yang telah dibaptis telah mengenakan Kristus. Kalau kita mengenakan Kristus, maka kita juga akan melakukan apa yang diperbuat Kristus, karena kita dituntut untuk hidup dalam roh, bukan untuk dalam daging. Puasa itu melatih roh kita, ya kan? Ingat tujuh buah roh. Nah, puasa ini juga bukannya artinya baru ada baru ada dilakukan di zaman kekristenan, karena Kristen lahir dari agama orang Israel. Zaman dulu orang Israel juga berpuasa. Ya, puasa apa? Puasa yang dilakukan, contoh kita bisa lihat ya. Ada doa orang Farisi. Doa orang Farisi. Dia mengatakan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu aku berpuasa. Ya, Lukas 18 ayat 12. Jadi kita puasa bukan hanya seperti Yesus tadi yang 40 hari, tapi dalam 1 minggu setidaknya kita harus ada dua kali puasa, yang itu dilakukan oleh para rasul. Hari apa? Hari Rabu dan hari Jumat. Sampai detik ini Kristen itu sangat banyak puasanya. Ya, apalagi kami di ortodok tuh banyak puasanya. Saya aja dulu sebelum ortodok masih gemuk. Nah, puasanya itu pertama ikutin Kristus 40 hari itu. Dan tadi yang puasa setiap minggu, dan ada lagi dalam perayaan-perayaan tertentu. Sekarang kita kenal misalnya Natal, ada puasa Advent. Ya, puasa 40 hari sebelum merayakan Natal, ada juga di situ. Jadi dalam 1 tahun kita banyak puasanya. Nah, kalau datanya 40 hari puasa secara letterlock tidak tertulis di Alkitab, tapi Yesus yang berpuasa. Karena kita mengenakan Kristus, karena kita sudah dibaptis, kita dituntut untuk berpuasa. Satu lagi, di dalam kitab Didache. Kitab Didache itu kitabnya orang Kristen ya. Abad 1 juga. Cuma memang nggak dikanonkan di dalam Alkitab kita. Masih dipakai. Ini tentang baptisan, tentang bagaimana kita menerima perjamuan kudus gitu. Dan di situ juga diajarkan bagaimana kita harus berpuasa. Itu tuntunan. Didache itu artinya pendidikan. Didikan para rasul. Di dalam kitab Didache itu, mungkin nanti kalau ada yang bisa nunjukin, itu ada dasar kita harus berpuasa 40 hari, dan kita juga harus berpuasa setiap menerima perjamuan kudus. Gitu. Betul ya, Kak? Terima kasih, Prof. Kemudian ini ada lagi pertanyaan yang kedua dari saya. Kan ada juga ini kan katanya ada yang namanya puasa Esther. Itu bedanya dengan puasa Kristus itu bagaimana, Pak? Puasa Esther itu sebetulnya ya. Ya. Nazar itu, Jadi- puasa Nazar. Ya, waktu itu kan Esther mau dihabisi kan bangsa Israel di bawah raja siapa namanya Ahasweros. Nah, waktu itu dia memperingati untuk memperingati titah raja itu yang waktu itu mau menghabisi orang-orang orang-orang Israel. Itu diawali peringatannya adalah hari Senin. Gitu, hari Senin. Dan mereka tidak jadi dibunuh. Dan keputusan tidak jadi dibunuh oleh Raja Ahasweros itu adalah hari Kamis. Nah, sehingga kita tahu dalam Lukas 18 ayat 12, itu 2 hari puasa itu sebetulnya itu adalah puasa Esther. Yang tadi. Ya, dua kali seminggu aku berpuasa. Itu puasa Esther.
Karena orang Yahudi, orang Israel berterima kasih. Nah, itu Senin sama Kamis. Nah, seiring berjalannya waktu, karena para rasul itu tidak mau menjadi bagian dari orang-orang Farisi yang munafik itu, dan Yesus sudah menggenapi apa kemesiasannya di atas kayu salib, memperingati Rabu Abu dan Jumat Agung. Jumat Agung, maka puasa orang Kristen itu dibedakan sama orang Yahudi. Kita menjadi hari Rabu dan Jumat sampai detik ini. Itu ada di dalam kanon konstitusi apostolik dan dalam pengajaran para rasul. Jadi Rabu dan Jumat. Nah, sementara Senin dan Kamis itu tadi ditiru tuh sama teman-teman Islam. Ditiru. Tapi kalau kita tanya sama mereka, kenapa kamu ibadah, kenapa kamu puasa hari Senin sama Kamis, mereka juga nggak tahu. Sebetulnya karena mereka itu mengikuti tradisi orang-orang Yahudi yang waktu itu banyak tinggal di Madinah, di mana Yahudi itu padahal bukan orang Yahudi, mereka itu baru convert kepada agama Yahudi di era rajanya namanya Dunwas gitu sih. Terima kasih banyak Prof. Ini sangat membantu bagi saya karena selama ini saya dan istri saya hanya puasa 2 kali, yaitu Rabu sama Jumat. Tapi saya nggak tahu apakah saya wajib Ada untuk puasa lain loh. Iya. Puasa apa, Prof? Yang puasa Asyura ya? Yang punya orang Yahudi. Ya. Dalam hadis kami lebih berhak katanya. Puasa apa gitu? Asyura kalau nggak salah. Ya, tapi ada nabi yang nggak pernah puasa ya. Jangan di-spill namanya ya. Oh iya, banyak, jangan dikasih tahu itu Nabi Muhammad. Tentang puasa Loh, tuh Pak? banyak, Pak. Ada Terima juga kasih, puasa Prof. bulan Terima kasih Ramadan banyak. itu, Pak. Itu puasa juga. Sama-sama Bang Daniel. Iya, saya izin turun ya semuanya. Makasih banyak Prof. Tuhan Yesus Terima berkati. kasih Pak. Kalau ketemu bulan jangan puasa ya Pak. Itu namanya puasa Ramadan Pak. Oh iya, orang ortodok juga kalau lagi gerhana kita nggak sholat ya. Hanya agama tertentu aja yang lagi gerhana itu sholat. Saya mau tambahin pertanyaan, boleh? Bayar Pak. Bayar Pak. Kalau nambah pertanyaan bayar. Kalau ke warung aja nambah ikan bayar. Ya, banyak yang ingin cari tahu sih Kak. Soalnya masih belajar juga. Tapi kalau kepercayaannya tetap hanya satu lah, juru selamat. Itu selalu diajarkan, selalu Bapak ditanamkan. nggak mau pindah ke Islam aja, Pak? Enggak Pak. Itu enggak. setiap gereja itu di Malaysia itu setiap diajarkan itu. Kalau Tritunggal itu, kalau juru selamat itu hanya satu ya, Tuhan. Ya Yesus Kan saja. disediakan bidadari loh, Pak. Nggak mau juga. Enggak Prof. Oh ya udahlah kalau gitu. Prof, saya mau tanya itu. Selamat itu juru selamat yang nggak selamat loh Pak. Prof sama Kak Agatha, saya mau tanya dong. Siapa yang kamu maksud ini? Nabi yang ngaku-ngaku nabi terakhir padahal nggak terakhir, katanya dia penyelamat umatnya. Kok tersinggung sih kok Fauzan? Biasa aja dong. Ada juru selamat yang nggak selamat. Tuh loh, yang dia di 3 hari baru dikubur. Masa kok nggak tahu sih Fauzan? Prof, saya mau Bener-bener aja. Aku tambahin dataku ya tadi. Ini bisa lihat di sini Silakan. teman-teman. Di Jewish Encyclopedia, di sini juga dijelaskan bahwa puasa Senin dan Kamis, ya Monday and Thursday, ini mengikuti tradisinya Esther, Purim. Ada di dalam Traktat Soferim XVII, berarti 17 pasal 4, ya. Saya ambil dari jewishencyclopedia.com. Gitu. mau tanya dong, menurut Prof dan Kak Agatha, pandangan Prof sama Kak Agatha tentang bahasa roh itu gimana ya? Soalnya gimana, kita nggak menggunakan itu loh. Ya, sesuai dengan Alkitab ya. Yang diajarkan para rasul,
Bahasa roh itu Kisah Para Rasul 2. Ya. Ya, rasul itu menggunakan bahasa asing. Bahasa seperti bahasa yang bangsa mereka datangi gitu. Elam, Partia, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Frigia, sampai ke Arab. Nah itu. Jadi bahasa roh itu adalah karunia para rasul untuk memberi para rasul untuk memberitakan Injil dalam bahasa lain, bahasa asing, bahasa bukan yang biasa mereka pakai, yaitu apa? Bahasa di mana tempat mereka berada. Itu satu. Yang kedua ada lagi bahasa di 1 Korintus 14 ya. Bahasa-bahasa yang tidak didengarkan oleh orang, hanya Allah yang tahu gitu. Bahasa roh itu artinya roh kita yang berbahasa dengan Allah. Itu cuman itu kok dua ajarannya di Alkitab Ya, tentang bahasa roh itu. Teman GPDI saya yang tanya sama saya sih, cuman saya bilang saya percaya tentang bahasa roh, cuman kami tidak menggunakan itu. Kira-kira itu jawaban yang tepat atau enggak itu? Ya, itu jawabannya tadi, Pak. Oh, Iya. Iya, iya. Bahasa roh itu Berarti yang kalau- pertama bahasa yang tidak terucapkan, karena dikatakan Roh Kudus membantu keluhan-keluhan kita yang tidak bisa kita ucapkan. Bantu keluhan-keluhan kita yang tidak bisa kita ucapkan. Artinya apa? Roh kita yang berbicara kepada Allah. Itu adalah karunia. kalau dilihat di saat puji-pujian saya pernah dengar itu, tapi ya nggak tahu, mungkin itu disengaja atau mungkin tanpa dia sadari, itu kan nggak Kak, saya nggak tahu ya Kak ya. Jadi ya bisa jadi, bisa dibilang itu tergantung dari mereka juga ya Kak. Kalau misalnya Iya, itu jadi disengaja jangan atau- dikira ya, jadi jangan dikira bahasa roh itu seperti bahasa si Fauzan ini gitu. Mereka berbahasa kepada Allah tetapi tidak mengerti apa bahasanya gitu. Apa yang mereka ucapkan itu tidak mereka mengerti. Kata Rasul Paulus apa di dalam 1 Korintus 14? Ucapanmu sia-sia di udara. Ada begitu banyak kata di dunia ini. Tidak ada satu bunyi pun yang tidak memiliki arti. Ya. Jadi daripada kamu menggunakan banyak kata tetapi tidak mengerti ya, seperti yang dihafalkan gitu. Itu nggak bagus. Oh, iya, Kamu iya. aja nggak mengerti apalagi Allah gitu. Apa yang kamu ucapkan? Nah. Misal ya, saya bilang gini Iya, dalam iya. berdoa. Om Pimpa Alayung Gambreng. Loh, nggak tahu itu apa yang disebutkan. Ya itu sia-sia. Apa yang aku minta? Gitu. Loh, kamu berbahasa tetapi orang lain tidak mengerti kan? Nggak nyambung ya nggak, Fauzan? Enggak. Fauzan aja dia nggak tahu arti Bismillahirrohmanirrohim gitu kan. Pas aku tanya dia nggak ngerti artinya. Ya nggak, Fauzan? Udah tahu ya? Assalamualaikum tahu nggak Fauzan artinya? Nah, Tahu dia ini lah, sering Mbak. sering Anak kecil sekali. pun tahu. Oke, apa? Silakan. Pertanyaan itu, aduh, Nah, itu. Jadi jangan mengucapkan salam pun yang kita tidak tahu gitu kan. Assalamualaikum. anak kecil pun tahu, Mbak. Iya, Oke, saya apa tahu. artinya? Saya tahu, Mbak. Saya tahu. Silakan apa artinya? Selamat makan. Oh, itu. Oke. Oke, ini apa, Prof? Monday, Tuesday. Oh, Senin dan Rabu ya. Tadi penjelasan yang aku jabarkan itu ini asal muasal puasa Senin Kamis. Nah ini kalau kita tanya ke RT 7 nih, mereka nggak tahu nih kenapa Kamis, kenapa Senin, mereka nggak tahu. Sebetulnya mereka Oh, nih. ngikutin puasa Esther. Astaga. Ini bukan sih puasa Asyura yang itu kan, kami lebih berhak daripada kalian gitu. Ini bukan sih? Ada loh itu hadisnya. Puasa aja malak gitu loh. Iya, ada itu. Ini dari Jewish Puasa Encyclopedia. Asyura. Ya, jadi si Fauzan ini juga sering berbahasa roh ya, Bang ya. Dia mengucapkan bahasa yang tidak dia mengerti. Apa yang saya tidak mengerti, masa asal
Assalamualaikum nggak tahu. Itu kalau nggak tahu itu. Tadi loh kamu itu ditanyain nggak tahu jawabannya. Anak kecil tahu, tapi kau yang udah Itu jawaban kan nggak ngomong. Astagfirullah. Itu bukan pertanyaan itu, Mbak. Itu yang Loh, dijawab aja tinggi-tinggi lah dikit lah kalau emang pertanyaannya. bisa. Assalamualaikum itu ya penyelamatan. Nah, Bang Elo, aku turun. Ada tamu datang. Kok tawa sih? Aku izin turun dulu ya. Ada tamu datang. Siap Bang Itu Weta. sapaan. Diselamatin Bang. dari apa? Penyelamatan. Tolong. Lu diselamatin dari apa coba gue tanya? Kalau mengucapkan salam itu penyelamatan kepada orang yang kita beri salam. Berarti lu gak perlu beragama dong. Cukup ngucapin salam aja lu selamat. Iya, enggak juga, enggak seperti Agatha, cuma berdoa, Pak, Tuhannya sudah menebus dosa umatnya, kok bisa? Bang, kalau cuma ngucapin gitu aja terus diselamatkan, Muhammad nggak selamat itu, Bang. Gimana sih? Bagus. Dengan keroyokan dong. Royokan abang. Coba abang panggilnya satu lagi gitu, keluarganya panggilnya satu lagi, boleh lah. Keluarganya nih datang. Aku juga mau bertanya tentang Yesus itu banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab, Pak, silakan. wabarakatuh. Kamu bilang di mana datamu Elo? Assalamualaikum, selamat makan. Di mana datamu? Framing kamu. Di mana datamu? Ya, tahu seperti itu, Pak. Di mana Selamat makan. datamu? Kau framing aja kau. Kalau saya taunya selamat makan, Pak. Nggak Ya tahu. sudah, kalau tak berarti kamu tidak tahu gitu loh. Ya kasih tahu dong kalau nggak tahu, Kamu Pak. suka Masa jelaskan, kepanasan kamu biasa aja, Pak. Saya lagi makan, Pak, kebetulan soalnya. Itu menurutmu. Dong, menurut saya, orang saya lagi makan beneran. Maksudnya tahu itu, Mbak. Jangan marah-marah loh Pak, kayak perempuan aja lagi PMS. Ini kali selamat makan apa-apa. Di mana datamu? Terus teman Bapak ditanya nggak tahu apa-apa, Pak. Coba Bapak kasih tahu tuh artinya apa. Saya mau tanya dengan kamu. Tahu Boleh. dulu, Pak, artinya Assalamualaikum itu apa, Pak? Pak, apa artinya Assalamualaikum Pak? Oke aja. Yesus itu mati dibangkitkan atau bangkit sendiri? Coba jawab. Bangkit dan dibangkitkan Pak. Di mana di situ dibangkit dan dibangkitkan? Coba tunjukkan datanya. Bapak membangkitkan. Yesus itu kan Dibangkitkan. firman, satu di dalam Bapa. Ya firman Dibangkitkan. itu membangkitkan sendiri. Makanya Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata seperti ini, Pak. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali loh. Kalau dia sudah berkuasa ya dia membangkitkan juga, Bang. Itu loh, Pak. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Itu dulu PR kamu Agatha. Bapak naik jangan Keduanya, marah-marah, Pak, Pak. udah dijawab kok PR. Nggak ada, Pesan Jangan Bapak marah-marah, itu Pak. adalah PMS ya? Pak, PR sebenarnya PR Bapak dan semua orang Islam Jangan adalah diskusi, mendoakan jangan Muhammad diskusi. supaya bangkit. Kalau kami ini udah selesai, PR kalian itu doakan dia terus. Kita mau Kan diskusi. gini ya Bang Elo ya, Yesus ini kan udah bangkit. Berarti udah gak ada PR dong. Yang ada PR itu kalian supaya Muhammad itu dibangkitkan. Dibangkitkan. Bukan Kalian itu harus berdoa pada Muhammad. Karena Muhammad kan ini kan nggak diselamatkan, Pak. Waduh, ini kemana-mana. Coba dulu deh. Kamu elok. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Jawab. Duh, udah dijawab tadi. Dia Coba, memberikan di mana datanya? nyawanya. Gabrul, data Agatha itu. Gabrul. Duh, gimana? Saya mau memberikan data, Anda Itu bilang jelas nggak itu perlu. Yohanes 10 ya. Kau baca ya.
Apa? Yohanes 10 ayat Baca, berapa Pak. itu ya? Bentar. Hmm. Aku berkuasa menyerahkan dan mengambil nyawaku. Ada itu dalilnya, Pak. Terus di dalam Roma juga dikatakan, Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Di dalam kitab Roma juga, Bapa membangkitkan Yesus di antara orang mati, dan Roh Kudus itu juga demikian. Itu jelas, Pak. Itu ada dalilnya, Pak. Semuanya ada di Alkitab tadi Ya, kan sudah sekarang dijawab. Pak, di mana Pak Muhammad itu Ini, kenapa Ustaz. tidak Itu tidak kondusif. dibangkitkan? Jangan kemana-mana dulu Agatha, jawab Tidak kondusif. jangan kemana-mana dulu Agatha, jawab dulu pertanyaan abang ini. Kok balik Udah tanya sih? dijawab kok, telinganya nggak ada sih. Kok Udah dijawab. dua-duanya tadi dibangkitkan atau bangkit sendiri? Itu yang saya tanya. Kan dia firman, kalau Bapa itu kan satu di dalam. Benar-benar mantap bang. Jadi Yohanes ketika 1, Bapa Yohanes 1. Itulah membangkitkan, kan. maka firman itu juga secara sendirinya dia membangkitkan Jangan dirinya. kemana-mana dulu, jangan ke firman dulu, dibangkitkan atau bangkit sendiri. PR buat kamu. Lah itu kan yang membangkitkan kan Bapa. Karena Yesus Bapak itu itu kan firman, nggak kok jangan mati. kemana-mana. Aneh banget ya, Tak ya. Kalau dia Tuh, di dibangkitkan, situ berarti kok dia nggak jawabannya kuasa. kok ditanya. Di mana kuasanya? Sementara dia dibangkitkan oleh Bapa. Dia kan bangkit sendiri, Benar, Bro. Oh, ini mantap. kan saya jawab berapa kali sih? Aduh, ini Bapak mana nggak ada? Bapak ini aneh-aneh aja ya. Kalau Nah, dia bilang tadi padahal dia tidak dibangkitkan. Elo, kamu Tadi belum sudah ada ilmu, dijawab. Elo. Sebentar, Elo. Kamu nggak ada. Ini coba Asik. tanya Zuma siapa saya. Aduh. Aduh, kamu pertanyaan. Aduh. Dek. Ngapain pertanyaan kayak gini aja tidak bisa kamu jawab? Ya, tadi kan sudah dijawab. Bukan berarti kita sudah menjawab kalau Anda otaknya yang nggak nyampe, bukan salah kami dong. Gimana Nah, sih? Bapak masih Islam, Pak. Udah, PR kalian adalah mendoakan Muhammad supaya dia dibangkitkan. Itu pun masih insya Allah. Bang, kalau Islam ini memang ya susah mengerti karena masih Islam. Gitu. Kita yang sudah menjelaskan Islam yang nggak nyampe, Karesteng salah lagi, Tak. Salah Karesteng. Resting. Karesteng salah. Salah kok. Apaan sih lo? Fauzan? Ya, PR teman-teman muslim itu setiap sholat harus mendoakan baginda. Ya kan? Pak, ditutup aja kameranya, Pak. Enggak, kriteria saya, Pak. Jangan dibuka. Shalom, shalom. Aku fansnya Kak Agatha. Iya, iya. Tapi aku Saya mau juga nanya ngefans ini Pak. Kak. Makanya aku buka kamera. Aku ada mau nanya. Kalau nanya nggak perlu buka kamera, Bang, sebenarnya, Bang. Soalnya ada yang mau kutunjukkan nih Kak. Assalamualaikum. Om Pim Palayung Gambreng. Iya, ya, Pak. Bentar ya. Tunggu Bang Riyad dulu ya. Iya. Aku tanya bentar aja terus turun. Silakan, Bang. Ini Kak, aku mau nunjukin Alkitab ini sebenarnya. Boleh nggak? Bapak Kristen. Iya, apa? Pak. Ini di Alkitab Markus 1 ayat 1. Ini aku mau nunjuk ayat 1. Ini aku mau nunjukin sebenarnya. Baca Ya, aja, Pak, Bapak baca. Kristen ya? Kristen Bang Elo. Oke, Ini siap. Iya Bang Elo, jadi di Markus 1 ayat 1, tapi yang kan kalau bahasa Indonesianya berbunyi permulaan. Sebentar ya, saya bacain dulu ya. Markus 1 ayat 1. Dibaca dulu. Iya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Oke. Nah, di Alkitab bahasa Arab, di Alkitab Apa bahasa sih? Arab, ya di Alkitab bahasa Arab, saya nggak sengaja nemu kata Allah itu huruf dan pengucapannya sama dengan yang di Al-Quran, yaitu Allah. Nah, pertanyaan saya, Bang Elo kayaknya tahu nggak pendapat orang Muslim di Arab ketika tahu kata ini juga ada di Alkitab bahasa Arab gitu, Bang? Ya, memang kalau diterjemahkan ke bahasa Arab ya Allah, Bang. Gimana sih, Bang? Kalau Bacanya Allah terjemahkan juga. bahasa Arab ya jadinya Allah. Nah, Arab, itu. Bang.
Nah, pendapat Muslim Arab kira-kira gimana ya Bang itu? Loh, saya kan bukan Muslim Arab. Bang Elo bukan Muslim Arab. Ya kira-kira kirain tahu gitu, nggak tahu ya. Loh, saya bukan Muslim Arab, Bang. Bang Elo mungkin Muslim Arab. Yang jelas gini Pak, namanya penggunaan bahasa ya, kayak contoh lah Yesus ya, digunakan orang Indonesia Yesus, tapi dalam bahasa Inggris jadi Jesus gitu kan. Betul. Nah, maksud saya gini, untuk membeda untuk membeda bahasa itu ya, bukan suatu masalah di dalam Kristenan. Yang penting dasarnya jelas berasal dari mana, ya kan? Bukan berarti ketika kita pada saat di bahasa Arab menjadi Allah, itu Allah di dalam Kristen jadi Islam, nggak? Bukan begitu Pak konsepnya. Betul, betul. Nah, jadi memang penggunaan kata di dalam bahasa Indonesia, nah ketika dalam bahasa Arab menjadi Allah itu bukan masalah Pak. Yang jelas, tapi yang ada bukan menjadi Islam artinya. Gitu. Betul, betul, betul. Itu saya juga nangkepnya beda arti, tapi yang unik adalah pengucapan. Mana dia? Bilang. Jangan diulang-ulang, Pak. Kan udah dibilang. Namanya diterjemahkan, Pak. Oke, silakan pahami, Adi. Ini yang nyuruh siapa tadi ya? Ayo ketemuan, ada yang ngajak ketemuan ini Bang Elo. Lu mau? Ya tergantung, kalau yang ketemuan cowok ogah. Adim namanya. Sini ayo ketemuan. Bang, Astaga. naik aja sini, Bang. Naik aja, Bang. Kenapa lu? Ada masalah hidup lu? Maaf Bang, saya Kita bukan tahu ya, Muhammad, Bang. Ini tanggal tua gitu ya. Tapi bukan gitu caranya, Bang. Kalau emosi nggak punya duit. Maaf Bang, saya bukan Muhammad yang suka mengisap lidah laki-laki. Anjir. Ya, silakan ini. Fahmi. Gue emosi karena agama gue lu hina. Naik Bang, di mana menghinanya Bang? Gak apa-apa Bang. Semua bisa dibicarakan baik-baik kok Bang. Lo, lu ada menghina siapa sih lo? Lu beneran dong lu. Tapi sih lu suka Siapa? menghina. Gak ada yang menghina. Gak ada Bang Adim. Betul. Yang Kalau menghina Muhammad iman buta kan. huruf ya buta huruf aja. Kan ada tuh. Menghinanya di mana? Jadi Bang, apa hinaan kami sebutin? Ini memang Elo ini memang nggak bener ini. Coba. Naik Bang. Jangan takut Bang, kita mah nggak pernah menghalalkan darah Bang. Ya, silakan Bang Adim, dihina gimana? Salahnya di mana? Ya lu punya faktanya enggak? Lu bilang kayak gitu tuh. Ya lu punya faktanya enggak, Cok? Kalau ada gimana Bang? Ya udah sini aja buktiin. Ya kalau ada gimana? Ya udah buktiin aja mana? Kalau ada gimana Bang? Ya gua butuh bukti, Cok. Kalau lu bisa ngomong ya harus bisa buktiin lah, Cok Ya kan. kalau misalnya buktinya sudah kutunjukkan gimana Bang? Bahwa Ya udah Minta kan maaf ya, Bang. bisa jadi penjelasan buat semua orang gitu. Abang Bukan minta omongan maaf ya. doang kayak gitu kan nggak ada penjelasan, cuma bisa ngomong. Abang minta maaf ya. Sabar Bang, sabar. Mau nggak lu gua tuntut? Ini adalah bro, Iya. main-main. Ya Bang, saya takut Bang. Maaf Bang. Tunjukin aja sini. Ya Bang, saya takut Bang. Kalau saya tunjukkan, tapi kalau ada abang boleh nggak minta maaf Bang? Iya, gua minta maaf, tapi lu harus cari dari sumbernya, Cok. Nggak bisa lu kayak gitu. Nggak ada artikel kayak gitu. Oh, Masa iya lu Baca ya.
kayak lu Iya, bisa Bang. tahu Sabar, segala Bang. hal tapi lu tertipu Bang. sama Ini Bang, saya Sabar, tunjukin buktinya sabar. Bang. Sabar Bang, sabar Bang. Ya, Cek sabar, ya Bang, punya HP satu lagi kan, cek ya. Hadis Ahmad Bang. 16245, dicek Bang. Nih Bang. kalaupun Tadi gua kan saya tahu bilang, kejelekan bentar, Bang. agama lu ya, gua nggak pernah Nggak, bongkar-bongkar ini kejelekan Bang. gitu. Sabar Bang. Gak perlu lah lu bilang kayak gitu di sosmed. Ya kan? Kan saya bilang sesuai fakta. Ini kan hadisnya kan kepada kami bla 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 ya. Di bawahnya saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Hasan bin Ali, Bang. Nah. Ya. Saya pernah melihat Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam menghisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali itu, Bang. Maaf ya, Bang. Coba Ya itu Abang lihatlah minta maaf. alasan dia menghisap tuh apa. Ya, dan sesungguhnya tidak akan ada siksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah ini, Bang. Ya. Bang, silakan minta maaf dulu, Bang. Saya ada telepon. Itu ada penjelasannya, Bang. Lu cuma melihat cuma sepenggal-penggal doang. Bener Bang Adim itu apa nerjemahin kitab kok pakai cuma terjemah doang. Diri, Bang, bukan orang lain ataupun orang dewasa. Itu Hasan waktu masih kecil. Iya Bang itu Bang. Itu Hasan waktu masih kecil, Cok. Pakai terjemah ya Bang. Faminos, itu coba kau jelaskan di Al-Quran kami, ada nggak itu? Jangan di Bibel-Bibel kalian atau yang lain, di Quran kami kan buka, ada nggak itu? Jadi jangan itu, Bang, jangan disamakan kayak anak kecil sama orang dewasa lu samakan. Karena anak kecil juga kadang Lidah seseorang sahabatnya. Coba tunjukkan dulu dari 30 juz. iya, itu yang gua mau, Cok. Bukan kayak sekedar nyari di Google ataupun di Kalau di Google web-web kayak gitu mah banyak, Cok. Itu penghinaan. Lu kayak gitu gak ada bukti yang valid. Jadi udah ditunjukin hadis. Nah itu kan Kalau kamu itu kan ngomong kitab nanya buku, di Quran ada nggak perintah sunat? Coba kata sunat aja Ada. tuh cari di Quran. Ada. Kau Mana? buka tuh Tunjukin, Anhal. tunjukin. Surat Anhal. Tunjukin. Iya, Tunjukin, Anhal baca, 123. baca. Kan buka Baca ada kata 123. sunatnya. Baca kata sunatnya ada nggak? Tanggung jawab kau ya. Baca. Ya udah, Ya, kau baca. baca. Nggak ada kata sunat. 123 Saya punya surat Quran. Anhal. Nggak Nah, ada kata gitu. sunat di situ, Bang. Nggak Kau ada kata buka sunat di situ, dulu. Bang. Kau buka Ya, dulu. tahu nggak? Tiap buka hari aku dulu. buka Quran, Bang. Tiap hari aku buka Quran. Kau yang nggak pernah buka Quran. Kau baca Quran kau. Kau Mana ada Islam kata apa sunat? Kristen kau sekarang ini? Saya punya Quran. Saya mantan Islam. Kau Saya baca tiap hari Quran. Kau baca nggak tiap hari Quran? Surat Udah kau baca, Bang, daripada berisik mulutmu, kau Jangan buka diciut aja, host. bacakan. Ya, sekarang bacakan. diciut host. Bacakan. Ginilah kalian. Ya, Ginilah kalian main curang, diciut-ciut. Jangan diciut kalau bicara. udah. Sekarang tunjukkan, Bang. Jangan Nah, pakai kalau ludah, Pak. Bang, surat udah. Anhal 123. Kau besarkan di sini, naik Ikra. kau. Di sini. Ikro. Ikro, apalah Ikro? Itu anak kecil baca Ikro. Udah bacakan. Baca. Baca Banyak anak kali yang kita kau bilang tahu tadi. udah. Baca. Kau buka aja surah Anhal. Apa? Ya kau, Bang, di mana-mana orang ngasih bukti itu membuka data. Tadi Bang Elo udah buka hadisnya, Jangco. Sekarang giliran kau, Jangco. Kau buka sendiri datamu, Ikro minimal. Lu kan dikasih hadis nggak terima. Perintah sunat aja nggak ada kok di dalam Quranmu, banyak kali cerita. Ikro, cepat. HP saya satu. Nah, Ya kau jadi baca nggak bisa Quran, bukanya. kau nggak punya Quran. Saya tanya, kau punya Quran nggak? Kau jaga mulut kau. Ya Mau udah, baca apa kau sama aku yuk? buka Quran.
Kau kusuruh kau baca surat Yasin dulu. Ayo. Kau buka aja Quranmu, nggak usah Ayo sampai lari-lari apal kau dulu. Kita tes dulu kau. Tes biji mata kau ya. Quran kau itu dulu kau buktikan Kita ada tes perintah dulu sunat di kau. situ. Jangan banyak cakap kau congor. Nggak usah lari, nggak usah banyak lari. Jangan Kau banyak congor kau jadi perempuan. Diam kau. Kau nggak bisa ngebuktiin kok. Si Elo bisa ngebuktiin. Tinggal disuruh baca aja kok nggak sanggup kok. Banyak kali ceritamu. Jangan kau kira kayak di pasar rumku ini kayak preman kau. Datang kok kayak preman sampai temenmu itu lari tadi terbirit-birit. Sempat salah paham kalian. Kalau ada di Quranmu tunjukkan. Dan berisik kau di sini. Nama kau aja zombie. Cocok lo kau jadi zombie. Apa? Perintah sunat. Ya. Tunjukkan. Cepat. Ada nggak kata sunat di situ? Jangan kalau nggak ada kata sunat kau tambah-tambahkan di situ. Ku sunat kalian nanti. Mau ku sunat hidup-hidup kalian. Coba tunjukkan di dalam 30 juz. Mana ada? Udah ada. Inilah aku udah tahu nih. Baca. Iqra. Rum saya dari tadi damai sejahtera kok berisik kok teriak-teriak kok di sini. Tuh ada yang bilang jus satunya 15.000. Kalau 30 jus berapa? 450.000 katanya bang. Ayo, saya cuman mau kata sunat aja kok. Kalian tuh disunat pas akil balik kan? Sunatlah mereka, mana peraturan sunat? Oh, kalau nggak sanggup ngejawab nggak usah berisik di sini, ditunjukin hadis kok minta Quran.